وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahmakumullah. Alhamdulillah, kembali di malam hari ini kita dapat nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, kembali berkumpul di salah satu rumah Allah Subhanahu wa taala, tempat terbaik yang ada di bumi ini, tempat yang Allah Subhanahu wa taala berkahi, disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam banyak dalil, banyak hadis dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentunya yang disebutkan oleh ulama idhofatu tasyrif, disandarkan kepada Allah karena mulianya tempat tersebut. Maka kita selalu bersyukur kepada Allah atas nikmat bisa masuk, berkumpul, bertemu di rumah Allah Subhanahu wa taala, sama-sama belajar, mendengarkan ayat-ayat Allah serta hadis dari hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Di pertemuan kita di malam hari ini kita melanjutkan lagi kajian tauhid, pembahasan seputar keyakinan, hal-hal yang perlu kita yakini dari keyakinan Islam, atau yang perlu kita hindari dari hal-hal yang mengurangi dan mencacati keislaman kita. Kita di malam hari ini akan membaca bab yang ke-45 yang disebutkan oleh Syekh Muhammad rahimahullahu taala di kitab At-Tauhid. Kata beliau rahimahullah, bab man sabbad dahra faqad adallah. Bab siapa yang mencela masa, siang dan malam, dingin ataupun panas, hujan, angin, itu namanya ad-dahr, masa. Bab siapa yang mencela masa, faqad adallah, maka sungguh dia telah menyakiti Allah Subhanahu wa taala. Sudah kita sadari di kehidupan ini dan kita yakini bersama, tentunya kita hidup ada siang, ada malam. Ada musim panas, ada musim hujan. Kadang ketika kita dapatkan hal itu, ada hal-hal yang keluar dari kita yang merupakan pelanggaran dalam syariat, tapi kadang kita tidak sadari terkait dengan hal tersebut. Bahkan hal yang kita ucapkan itu adalah merupakan dosa dan akan mencacati tauhid kita, pembesaran dan pengagungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbul Alamin, pencipta kita yang menghidupkan dan yang mematikan kita. Di antara yang sering kita jumpai di masyarakat kita, keluar dari lisan kaum muslimin, mencela masa. Mencela masa. Kalau hujan, dia cela akan turunnya hujan. Angin, dia mencelanya. Panas, mencelanya. Ini bab beliau bawakan untuk memberikan peringatan kita terkait dengan hal tersebut. Di samping ini adalah pelanggaran, suatu hal yang diharamkan dalam syariat kita, itu juga kebiasaan orang-orang musyrikin yang diperangi oleh Nabi, yang harus kita selisihi.
Makanya beliau berikan sebuah judul, siapa mencela masa siang atau malam dan apa saja yang ada di dalamnya, maka sungguh dia telah menyakiti Allah Subhanahu wa taala. Walaupun Allah Subhanahu wa taala tidak berbahaya terhadap dirinya, celaan orang-orang mencela tidak berpengaruh bagi Allah Subhanahu wa taala. Tapi keburukannya kembali kepada hamba. Yang merugi adalah kita sendiri sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Ini yang perlu kita ingat terkait dengan keyakinan ini. Beliau akan bawakan satu ayat dan satu hadis dalam masalah hukum mencela dahar, masa, waktu yang kita berjalan di dalamnya. Ayat pertama beliau bawakan qaulullah ta'ala, firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa qalu ma hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa dahar. Mereka bilang, maksudnya orang-orang musyrikin yang mengingkari akan adanya hari kebangkitan. Mereka bilang, ma hiya illa hayatuna dunya, tidak lain kita berada di dunia ini hanya kehidupan dunia saja. Namutu wa nahya, kita ada yang mati, ada yang hidup, dan tidak ada yang membinasakan kita kecuali dahar. Hanya masa saja. Kenapa dia meninggal? Masanya, waktunya meninggal. Kenapa dia hidup? Waktunya hidup. Jadi dia sandarkan kehidupan dan kematiannya kepada waktu. Kepada waktu. Ucapan ini adalah ucapan yang telah menyakiti Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya dalam ayat itu sendiri dibantah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ini bukan ucapan yang baru dari orang-orang musyrikin. Bukan ucapan yang dianggap aneh dari mereka. Karena memang orang-orang musyrikin tidak meyakini akan adanya hari kiamat. Bahkan mereka menyatakan itu sangat jauh. Tidak mungkin kita dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di ayat yang sangat banyak pengingkaran mereka itu. Misalnya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di surah Yasin, sering orang baca. Allah Subhanahu wa ta'ala jelaskan ucapan orang-orang kafir. Kata Allah, wa daraba lana mathalan wa nasiya khalqah qala man yuhyil idhama wa hiya ramim. Ucapan orang kafir. Allah membuat untuk kita perumpamaan dan dia melupakan penciptaannya. Dia lupa kalau dia dicipta oleh Allah. Dia berkata, siapa yang akan menghidupkan lagi tulang belulang ini yang sudah menjadi tanah, hancur? Jadi dia bertanya, meragukan kekuasaan Allah dan kemampuan Allah. Langsung di ayat itu juga dibantah oleh Allah. Qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marrah. Katakan wahai Muhammad kepada mereka, yang akan menghidupkannya adalah yang mengadakan di awalnya. Artinya, siapa yang menciptakan kalian? Apakah kalian di muka bumi ini tiba-tiba ada? Tidak ada yang mencipta. Artinya tumbuh karena masa saja. Saatnya hidup, muncul. Saatnya mati, hilang. Apa kalian begitu? Ada dengan sendirinya di atas muka bumi ini? Atau ada yang mengadakan? Katakan, wahai Muhammad, pada mereka, yang akan menghidupkan kalian nanti yang sudah jadi tulang belulang yang hancur, itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengadakan kalian di awal kalinya. Demikian pula di surat yang lain, di surah Al-Isra
Sama juga perkataan mereka. Wa qalu, mereka bilang, aida kunna idhaman wa rufatan a inna lamab'utsuna khalqan jadida. Mereka bilang, apakah kalau kami sudah menjadi idham, tulang belulang, tinggal tulang, wa rufatan, dan sudah hancur, a inna lamab'utsuna khalqan jadida, apakah kami akan dibangkitkan dengan penciptaan yang baru lagi? Artinya dia bertanya, menganggap jauh, tidak mungkin itu. Iya. Maka kata Allah setelahnya, kul kunu hijaratan au hadida. Katakan wahai Muhammad kepada mereka, coba kalian jadi saja batu atau besi. Apa yang sulit bagi Allah untuk membangkitkan? Jangankan yang sudah hancur, jadi kalian perkara yang berat untuk dibuat, dibentuk, diciptakan. Au khalqan mimma yakburu fi sudurikum, atau jadilah kalian makhluk yang menurut kalian besar bagi keyakinan kalian. Fasayaquluna man yu'iduna, kemudian mereka katakan, siapa yang akan bisa mengembalikan kami? Kan kalian merasa heran, apakah kalau sudah hancur di tanah bisa kita bangkit kembali nanti? Allah katakan, jadi kamu besi saja, jadi kamu batu, atau apa saja yang kamu anggap sulit dibangkitkan kembali. Kul, katakan, alladzi fatarakum awwala marrah, yang akan mengembalikan kalian adalah yang menciptakan kalian sebelumnya. Yang menciptakan kalian sebelumnya. Demikian pula ini di surat Al-Isra ayat 49 sampai 51. Di surat An-Nazi'at di juz 30 biasa kita dengar orang baca perkataan orang-orang kafir, aidza kunna idhaman nakhirah, apakah kami sudah menjadi tulang yang hancur akan dibangkitkan kembali? Qalu tilka idan karratun khasirah, mereka bilang kalau begitu itu adalah pengembalian yang sangat merugi. Dan banyak lagi ayat yang lain, bentuk pengingkaran mereka terhadap hari kebangkitan, yang mana mereka mengatakan jadi mereka hidup karena saatnya hidup, mereka mati saatnya mati. Ya kalau ditanya kenapa mati, karena tua. Kenapa hidup? Saatnya hidup kembali. Jadi begitu keyakinannya. Ini keyakinan dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala dalam banyak ayat. Misalnya Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Mu'minun, afahasibatum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un. Apakah kalian menyangka bahwa kami menciptakan kalian sia-sia dan kalian tidak akan dibangkitkan? Apakah kalian meyakini kebalikan dari hal itu? Demikian pula firman Allah Subhanahu wa taala, am hasibal ladzina jtarahu sayyiati an naj'alahum kal ladzina amanu wa amilus solihat sawa'an mahyahum wa mamatuhum sa'a ma yahkumun. Kata Allah, ini di surat Al-Jathiyah. Allah bertanya kepada orang-orang kafir, apakah orang-orang yang melakukan dosa itu menyangka kami akan menjadikan mereka seperti orang-orang yang beriman lagi beramalan soleh sama saja? Artinya mati ya mati semuanya, tidak dibedakan, tidak dibangkitkan. Hidup dan mati mereka sungguh buruk apa yang mereka sangkakan itu. Makanya dalam Al-Quran ada 3 sumpah Allah Subhanahu wa taala bersumpah akan benarnya kalau kita pasti dibangkitkan. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan hal tersebut. Sumpah pertama di surat Yunus ayat 53. Allah Subhanahu wa taala katakan, wa yastanbi'unaka ahaqqun hu. Mereka kembali bertanya kepadamu wahai Muhammad, apakah hari kiamat itu benar akan ada?
Apakah betul kita akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Mereka bertanya. Kul, katakan, I wa rabbi innahu lahaqqun. Betul demi Rabbku, itu benar akan terjadi. Wa ma antum bimu'jizin, kata Allah, dan kalian tidak akan luput. Semua kita, apakah beriman ataupun kafir, besar ataupun kecil, laki-laki atau perempuan, itu tidak ada yang luput. Semuanya akan bangkit menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian pula di ayat kedua di surah Saba, yang Allah Subhanahu wa ta'ala bersumpah di ayat ketiga. Wa qala alladziina kafaru la ta'tina as-saa'ah. Berkata orang-orang kafir, tidak akan ada hari kiamat. Tidak akan ada yang namanya as-saa'ah, hari kebangkitan. Itu kata mereka, orang-orang kafir. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala kepada nabinya, Kul wa rabbi, sama, katakan demi Rabbku. Nabi Muhammad bersumpah, demi Rabbku, la ta'tiyannakum, itu akan datang kepada kalian. Pasti itu hari kiamat. Itu keyakinan kita. Bahkan itu masuk dalam keimanan, rukun iman yang keberapa? Terkait dengan keimanan, ya, yang ke-8. Banyaknya itu. Rukun iman yang keberapa ini? Beriman akan adanya hari kebangkitan. Yang ke-5, siapa yang tidak beriman terhadapnya kafir. Ini banyak ayat, banyak hadis. Hanya orang kafir yang mengingkarinya. Ini Allah Subhanahu wa ta'ala bersumpah. Allah menyuruh nabinya untuk bersumpah. Ini ayat kedua. Ayat yang ketiga di surat At-Taghabun ayat 7. Za'amal ladzina kafaru alla yub'atsu. Orang-orang kafir menyangka mereka tidak akan dibangkitkan. Orang-orang kafir, mereka menyangka ya mereka hidup dan mati karena sudah saatnya, tidak akan pernah dibangkitkan kembali. Mereka menyangka seperti itu. Kul, katakan wahai Muhammad, bala wa rabbi latub'atsunna. Katakan wahai Muhammad, demi Rabbku mereka akan dibangkitkan. Jadi saya, jemaah sekalian, kalau meninggal di dunia ini akan dibangkitkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu mudah. Mudah. Karena kenapa? Mengadakan kita saja yang sebelumnya tidak ada. Tidak ada apa-apa. Kita sebelumnya tidak ada yang namanya Zaid, Ahmad, tidak ada. Setelah itu ada. Mengadakan yang tidak ada saja bisa Allah lakukan. Apalagi mau mengadakan yang sudah ada, cuman hancur. Itu tentunya lebih mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas ini adalah keyakinan kekafiran, tidak boleh kita meyakini dengan hal itu. Kita percaya dan beriman kalau kita hidup di dunia ini hanya sementara. Hanya sementara. Kita berjalan, tidur, makan dan minum, ini sementara di dunia ini. Kita pasti akan kembali kepada Allah. Dan kalau kita diambil oleh Allah atau keluarga kita, jangan sekali-sekali mencela yang namanya masa. Ini pembahasan kita. Karena ini kekafiran. Ini ucapan orang musyrikin yang diperangi oleh Nabi. Ditambah lagi kata Nabi SAW, kata beliau wa fis sahih. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Dalam sahih, maksudnya sahih Bukhari dan Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, qala Allah berfirman, hadits qudsi. Yu'dini ibnu Adam. Kata Allah, anak Adam menyakitiku. Allah yang bilang. Maksudnya kenapa? Apa yang mereka lakukan sehingga itu dia menyakiti Allah Subhanahu wa taala? Kata Allah, yasubbud dahar. Dia mencela yang namanya dahar. Kejadian yang ada di permukaan bumi ini, siang dan malam. Wa anad dahar, dan saya adalah masa itu. Maksudnya Allah penciptanya. Allah yang mengatur adanya hujan, panas,
dingin, angin, tidak angin, itu Allah yang mengaturnya. Allah yang menciptanya. Uqallibul laila wan nahar. Allah yang membolak-balikan malam dan siang. Artinya, siapa yang mencela hal itu berarti dia mencela penciptanya. Hati-hati. Iya. Siapa yang mencela itu berarti dia mencela pencipta tersebut. Ia menciptakan angin, ia menciptakan hujan, ia menciptakan panas, itu Allah. Siapa yang mencelanya, maka dia telah menyakiti penciptanya. Telah menyakiti penciptanya. Itu hal yang diharamkan. Makanya kata beliau, wa fi riwayatin, dalam riwayat, ini dalam riwayat Imam Muslim, la tasubbud dahar, kita dilarang. Jangan sekali-sekali kamu mencela yang namanya ad-dahar, masa, siang dan malam. Fa innallaha huwa ad-dahar, karena Allah Subhanahu wa taala ad-dahar, Ia menciptakannya. Hal ini diharamkan karena dilarang dalam lafaz hadis ini. Dilarang dan diharamkan karena itu dilarang dalam hadis ini. Ini yang kedua. Kita dilarang karena itu perbuatan orang musyrikin. Kemudian yang kedua, kita dilarang karena Allah Subhanahu wa taala yang melarang kita. Dan siapa yang melakukannya, maka dia bisa keluar dari agama Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia menyandarkan dan mencela hal tersebut karena Allah yang menciptakannya. Kalau dia ucapkan karena sadar, dia tidak ridho terhadap takdir dan ketentuan Allah, ini kafir, karena kafir terhadap takdir. Kafir terhadap takdir. Dan ini pelanggaran yang mencacati keimanan kita terkait dengan takdir baik dan takdir buruk. Orang yang beriman, disebutkan oleh para ulama rahimahumullah ta'ala, mereka selalu beriman terhadap takdir yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan untuk mereka, apakah baik ataupun buruk. Karena walaupun itu baik atau buruk menurut kita, itu Allah Subhanahu wa taala yang menentukannya, pasti itu baik hasilnya. Pasti baik hasilnya. Tidak boleh kita mencelanya. Diharamkan dalam syariat kita untuk mencela apapun yang terjadi, apapun yang kita alami di dunia ini. Di dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, ada ajaran yang harus kita lakukan terkait dengan hal tersebut. Itu kalau takdir yang kita dapatkan yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah baik, kita bersyukur. Kita bersyukur. Kalau buruk, kita tidak boleh mengeluh, harus bersabar. Dan itu baik untuk kita. Baik untuk kita. Allah Subhanahu wa taala ingin dengan sebab itu kita baik. Sebagai penutup, Nabi SAW katakan, innallaha idza arada bi abdin khairan yusibuhu minhu. Allah Subhanahu wa taala kalau menginginkan kepada seorang hamba kebaikan, maka Allah akan menimpakan musibah kepadanya. Jadi kalau ada sesuatu musibah yang kita dapatkan tidak baik menurut kita, ketahuilah Allah Subhanahu wa taala menginginkan kepada kita apa? Kebaikan. Kebaikan. Karena kalau tidak ada seperti itu bahaya. Bisa saja itu adalah istidraj, kalau kita hidup di dunia ini enak terus. Hanya siang saja tidak ada malam. Hanya dingin saja tidak ada panas yang kita rasakan. Itu bahaya itu. Bisa saja nanti tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala akan membinasakan kita secara tiba-tiba. Ini seorang muslim, apapun yang didapatkan selalu baik, tidak boleh mencela masa, tidak boleh mencela apapun yang kita dapatkan. Alhamdulillah, kita cukupkan pembahasan karena memang pendek di sini, cuma satu ayat dan satu hadis.